ingat-ingat zaman dulu nih, filmnya Ben Joshua yang terkenal banget Dealova, nonton nggak sih? Nonton dong, salah satu soundtracknya juga saya tahu, dinyanyiin sama Once, judulnya sama Delova juga. Oh iya, Iya. oke, itu dia Claudia dari kediaman Raffi Ahmad ya. Tadi katanya Ryanza itu baru berulang tahun ya, Cipung Iya. baru berulang tahun. Tadi bukannya jutek sama Tante Claudia. Karena tapi baru bangun tidur iya, kayaknya terus ya. kayak, ini ngapain sih Tante Claudia dekat-dekat Papa Raffi? Aku laporin Mama Gigi loh nanti. Iya, tapi Ryanza juga belum punya hak pilihnya begitu karena baru 3 tahun Jadi ya. bete ya, belum memilih tapi belum punya hak pilih. Tapi itu dia tadi ya, wawancara dengan Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja. Nah, kalau tadi Raffi ini menuju ke TPS, kita juga akan mengajak Yes. pemirsa untuk menuju ke TPS, tepatnya di TPS Kelapa Gading, Jawa Barat. Kelapa Gading, Jakarta Utara Jakarta maksud saya. Utara. Karena Andara tadi baru Jawa Barat. Yes, yes. Ini kita akan lihat bagaimana kondisi terkini di sana. Ada Wiki, Wiki. yang kabarnya juga sedang menunggu. Kalau kita lihat mungkin suasana di luar cukup panas. Yes, Begitu yes, kira-kira yes. apa yang dilakukan Wiki di sana ya? Nunggu apa makan? Nunggu sambil makan kayaknya Tunggu ya. sambil makan mungkin. Oke, ini Wiki. kita lihat tampaknya makin siang makin ramai ya. Nah, di sebelah sana Mereka kelihatan tuh, itu mulai banyak parkiran, Ya. ya kan. Warga sudah mulai datang karena sudah cukup siang begitu Cukup ya, siang. 9.30 lewat. dan Jadi- memang Ya masih di area Oke. ruang tunggu ataupun Oke. area tunggu TPS yang ada di Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya lagi explore area ini ya. Tapi kok saya lihat-lihat ini ada yang kenal nih ya. Nadia Raisa. ada Wiki di sini. Kamu lagi ngapain sih? Lagi jajan nih. Tadi tuh aku habis dari rumah salah satu cawagup. Aha. Terus udah gitu pengen lihat-lihat gimana sih TPS terpanjang di Jakarta. Oke. Penasaran kan? Ya. Akhirnya ke sini. Ternyata banyak banget kuliner di sini ya, Dan Wiki. sekalian kamu langsung jajan beli es doger, enak Betul. banget gak ngajakin aku ya. Ya kan aku nggak tahu juga nih ada kamu nih di sini. Oke, Gimana, jadi Pak? ini es dogernya ditinggal dulu ya. Kita lagi Oh. coba pengen explore dulu area kulinernya. Kayaknya kita akan tanya-tanya nih dari Boleh, boleh. area es doger, kita bergeser ke area pecel Madiun. Kita mau tanya-tanya sama salah satu warga yang ada di sini kali ya. Halo Mas. Ya, halo. Apa kabar? Ya, sehat. Wiki. Raisa. Silakan berdiri di tengah. Oke, nah gitu. Ini dengan Mas siapa nih? Dengan Jeff? Oke, Mas Jeff udah nyoblos tadi. Udah. Mana buktinya? Oke. Oke. Bukti Udah nyoblos bahwa- nih pemirsa. Iya. Umurnya berapa? Saya masih 25. 25. Oh, Gen Z lah ya. Gen Z. Berarti ini adalah nyoblos pilkada pertama kali atau kesekian kali? Pilkada mungkin udah pertama kali ya? Pertama kali. Oke, siap. Terus tadi gimana pengalaman nyoblos di area ini yang ruang tunggunya ada area kuliner dan lain-lain? Yang pasti sih kalau untuk nyoblosnya untung tadi cepet ya, nggak banyak antrian. Cuman kalau lu sini sih ya senang aja sih karena banyak makanan juga. Abis nyoblos bisa langsung pergi nyari makan. Terus jajan apa aja nih dari tadi nih? Tadi sih saya ada nyobain bakso goreng ya, sama ada beli jus sih di sana. Oke, habis ini ajak-ajak kita ya keliling-keliling muter-muter ya nyari kuliner ya. Boleh. Tapi kalau ngomongin soal harapan Mas Jeff sendiri nih, soal pemimpin Jakarta ke depan, tentunya kalau ngomongin soal Jakarta, ini kan adalah sebuah kota yang tingkat keamanannya kemudian ini banyak yang punya concern. Anak-anak mudanya katanya banyak yang tawuran gitu ya. Nah kamu ada harapan sendiri nggak soal keamanan di Jakarta sendiri atau ada harapan lain? Kalau menurut saya sih untuk apa namanya? Untuk kalau tawaran-tawaran gitu sih ya kuliah maksudnya sekolah yang bener aja lah. Orang tua kalian tuh udah susah gitu loh buat biayain kalian hidup, buat bayar sekolah dan lain-lain. Kok kalian dikasih kesempatan buat sekolah malah tawuran. Artinya memang ada kegiatan positif lain yang bisa dilakukan oleh anak muda ya. Kalau ngomongin soal konser anak muda lain lagi, hobi kamu apa? Kalau hobi sih saya sih suka belajar hal-hal baru sih. Oke, main game suka? Main game suka juga. Oke, ada nggak harapan Nah, soal? Wiki dan Ya. Jeff juga nih kita paslon nomor urut 2 nih, Kun Wardana sedang di TPS nih. Oke, sedang melakukan pencoblosan begitu ya. Semoga memang kegiatan mencoblos di area sana ini berjalan dengan lancar. Suka main game, balik lagi ke Mas Jeff Iya, ya. kita Suka balik main lagi game nih. tadi ya? Ya suka. Oke, harapannya apa nih soal hobi kamu main game ke depan kepada pemimpin Jakarta berikutnya apa? Ya mungkin tuh bisa diadain acara-acara lomba-lomba kecil-kecilan lah. Mungkin antar perumahan atau enggak antar sekolah. Karena kan itu kan lumayan untuk apa ya, untuk membangun
kerjasama antara murid dan juga untuk ya anak-anak muda lah. Oke, karena olahraga e-sport sendiri ini Betul. jadi salah satu cabang olahraga yang juga menyumbangkan prestasi buat Indonesia ya. Benar sekali, tapi Ya. masih ada nggak sih kayak isu-isu yang ingin diakomodir gitu kalau misalnya siapapun yang akan terpilih sebagai gubernur Jakarta? Kalau saya sendiri sih lebih suka ya, maksudnya kalau saya tuh nggak suka orang tuh yang teori doang. Kalau bisa teori sama praktek. Action langsung Action. ya. Seimbang. Karena kalau teori doang tuh nggak ada gunanya. Jadi saya maunya tuh yang orang yang benar-benar kerja sih untuk Jakarta. Oke. Untuk kebaikan kota Jakarta, untuk pembangunannya juga. Soal kemacetan, kebanjiran ada harapan juga nggak? Iya betul ada. Gimana nih? Mungkin transportasi sekarang gimana sih aksesnya udah memadai belum sih? Kalau saya sih menurut saya sih untuk busway TJ gitu sih mungkin kalau bisa diperbanyak ya. Apalagi kalau di jam-jam yang lagi rame. Dan juga kalau macet sih daerah Kelapa Gading ya. Ya sering. Kalau banjir sih tadinya lumayan ada. Cuman sekarang sih udah lumayan kurang. Apalagi pas kemarin lagi nyoblos sebelumnya itu di sini banjir-banjiran. Oh gitu. Iya. Tapi kemudian langkahnya cukup taktis untuk membuat warga cukup nyaman juga ya pada pencoblosan Pilpres kemarin kalau tidak salah ya. Iya betul Pilpres kemarin. Jeff, Wiki dan juga pemirsa, saat ini Cawagup nomor urut 2 Kun Wardana sedang mencoblos di TPS Lebak Bulus. Oke, itu yang visualnya kemudian dapat Anda saksikan di layar televisi ya untuk pemirsa dari RCTI. Oke, abis ini mau langsung pulang atau mau kulineran lagi Mas Jeff? Masih mau koordinat lagi. Ini lagi nunggu pecel. Oke, sip. Kalau gitu silakan jalan-jalan lagi. Terima ya. kasih atas waktunya. Jajan lagi, terima kasih atas waktunya. Semoga memang harapan-harapan dari Mas Jeff sendiri soal pemimpin dari Jakarta ke depan ini dapat terrealisasi. Amin ya. Siap, thank you. Sukses, sehat-sehat. Terima kasih. Sampai ketemu. Oke, sambil juga nungguin es doger yang kemudian tadi udah dipesan sama Iya nih. kamu ya. Oke, Wiki juga bisa cobain nih. Ya. Oke, abis ini nanti saya mau nyobain es dogernya, abis itu saya mau nyobain mendoannya, tahu berontak dan lain sebagainya. Banyak ya. Banyak. Saya Ya kadang udah lapar. kalau gitu Ya. kita ke Reza dan Rosalin. Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Raisa dan juga Wiki, begitu ya, cukup heboh di sana. Anak-anak muda tadi itu perwakilan usia 25 tahun sudah memberikan hak suaranya begitu ya. Tapi kabarnya juga kalau sebelumnya kita lihat artis Raffi Ahmad, di sana juga ada artis yang kabarnya juga akan memberikan hak suaranya, tapi masih dalam persiapan seperti ya. Kira-kira siapa Anda tunggu aja, Mbak. Iya, penasaran kan? Pokoknya tetap di dahsyatnya Pilkada 2024 ya. Dan, iya. Pemirsa, kalau kita bicara mengenai ini, setelah melakukan ziarah ke makam suami dan juga orang tua dari calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendatangi TPS 19 Jemur Wonosari, Surabaya. Khofifah memberikan hak suaranya di TPS yang terletak di SD Negeri Margorejo 6. Khofifah berada di urutan 221 dalam DPT di TPS ini. 3 anak Khofifah, Ali Managali, Yusuf Managali, dan Jalaluddin juga memberikan hak suaranya di TPS yang sama. Di pukul 7 ketika TPS ini dibuka, memang belum banyak begitu warga yang menyalurkan hak suaranya di TPS 19 ini. 78 surat suara ke dalam kotak suara didampingi dengan 2. Dalam Pilkada Jawa Timur ada 3 Sri Kandi yang akan bertarung memperebutkan kursi Jatim 1. Iya, 3 tokoh perempuan, Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Lulu Nur Hamidah memperebutkan suara warga Nadlin yang signifikan dan menjadi faktor utama penentu kemenangan. Ada yang menarik dalam gelaran Pilkada Jatim tahun ini. 3 calon gubernur yang bertarung dalam Pilkada adalah sosok perempuan. Ketiganya adalah Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Luluk Nur Hamidah. Khofifah didukung 14 parpol koalisi, diantaranya Gerindra, Golkar, dan PKS. Tri Risma Harini diusung PDI Perjuangan dan Hanura, serta Luluk Nur Hamidah oleh Partai Kebangkitan Bangsa. 3 Sri Kandi dalam Pilgub Jatim memiliki modal politik dan latar belakang yang hampir sama. Calon petahana Khofifah Indar Parawansa menggandeng Emil Elistianto Dardak.
Sebelum terpilih sebagai Gubernur Jatim periode 2019-2024, Khofifah pernah menjabat Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia tahun 1999-2001. Sementara Emil Dardak sebelum menjabat Wakil Gubernur periode 2019-2024 pernah menjadi Bupati Trenggalek dan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Pasangan berikutnya Tri Risma Harini dan Zahrul Asar Asumta alias Gus Hans. Risma pernah menjabat Menteri Sosial dan Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Sementara Gus Hans yang berlatar belakang dunia pendidikan dan pengasuh pondok pesantren pernah menjadi juru bicara Khofifah Emil Dardak pada Pilgub Jatim 2018. Sementara Luluk Nur Hamidah berpasangan dengan Lukmanul Hakim. Sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim, Luluk dikenal sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Luluk juga pernah menjabat Ketua Bidang Luar Negeri DPP PKB. Seperti Luluk, Lukmanul Hakim juga merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Baik Risma maupun Luluk akan menghadapi paslon kuat petahana yang kembali maju memperebutkan kursi gubernur. Ketika paslon memiliki irisan yang hampir sama, yakni perempuan, memiliki relasi yang kuat dengan NU dan menggandeng tokoh muda sebagai calon wakil gubernur. Dalam berbagai hasil survei lembaga riset, pasangan Khofifah Emil Dardak masih diunggulkan. Namun demikian jaringan luas dan gerak mesin partai yang solid yang dimiliki PDI Perjuangan dan PKB diprediksi akan mampu menggerus suara Khofifah Emil Dardak di sejumlah daerah yang menjadi basis masa calon petahana. Tim Liputan melaporkan. Seru ya, 3 Serikandi tadi berebut kursi Jatim 1 begitu. Kita tapi akan melihat bagaimana kondisi terkini di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah ini dia artis yang tadi kita bilang begitu ya. Ada Ben Joshua yang bersiap untuk memberikan hak suaranya di sana. Iya, tampaknya ini sedang menunggu untuk melakukan registrasi dengan kemudian menunjukkan undangan dan juga menunjukkan KTP ya. Baik. Boleh video sekarang ya? Ya saat ini Ben Joshua bersama dengan istri sedang melakukan pencoblosan di TPS 63 Kelapa Gading yang mana ini merupakan salah satu TPS yang terpanjang di Jakarta karena merupakan gabungan dari 9 TPS. Baik, ini kalau kita lihat Ben Joshua sendiri kan adalah salah satu pesohor ya yang kemudian masih aktif di dunia entertainment dan salah satu sinetron yang kemudian sampai saat ini masih tayang di RCTI adalah Iya, sedang tayang di RCTI, judulnya Terbelenggu Rindu. Mungkin Reza kalau sering nonton ya? Sering dong. Siap. Ya, dan ini menjadi satu contoh yang memang harus juga melakukan oleh masyarakat luas ya, bahwa di tengah kesibukannya yang luar biasa masih kemudian disempatkan untuk menyalurkan hak suaranya di Pilkada serentak 2024 dan memastikan bahwa pilihannya sesuai dengan hati nurani. Betul sekali. Sekarang Ben Joshua bersama istri sedang melakukan pencoblosan. Dan kotak suara untuk surat suaranya sendiri sudah dicoblos dan sudah saat ini sedang dimasukkan ke dalam kotak suara. Nah, untuk Pilgub sendiri memang untuk kertas suaranya adalah berwarna marun ya. Dan untuk Jakarta sendiri memang dalam Pilkada serentak 2024 mengadakan pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur di tahun 2024 ini. Betul sekali. Nah, Wiki ini kalau ingat-ingat zaman dulu nih, filmnya Ben Joshua yang terkenal banget, Deolova, nonton gak sih? Nonton dong, salah satu soundtracknya juga saya tahu, dinyanyiin sama Once, judulnya sama Deolova juga. Oh iya. Wah pasti teman-teman yang seumuran kita nih juga nonton tuh. Dan ngefans juga. Dan ngefans banget pastinya. Nah, ini Nah, Wiki langsung aja nih Ya. kita tanya-tanya.
Halo Mas Ben. Halo Mas Ben, gimana nih? Ya langsung ditodong ya, kita langsung ngobrol-ngobrol sama dahsyatnya Pilkada 2024. Oke, Pilkada 2024. Oke, ini kalau ngomongin soal kegiatan mencoblos yang ada di area Mas Ben sendiri, ini gimana nih sejauh ini ngelihat keseruannya, terus juga tadi ada area tunggu berbalut jajanan kuliner. Udah Apalagi ini nyobain TPS tadi? terpanjang ya nih Mas. Oh iya, terpanjang. Emang kita kalau ada acara pemilihan kayak presiden, legislatif, dan gubernur gini emang selalu di sini dan selalu sepanjang ini dan selalu ada bazar di situ, bazar makanan. Jadi kayak pokoknya kan hari ini kan happy, kita mau nyoblos pemimpin yang kita pilih kan. Jadi setelah nyoblos kita happy sambil makan gitu. Oke, sekedar apresiasi mungkin apa sih yang ingin disampaikan kepada penyelenggara yang sudah mengarrange begitu rapinya ini begitu sangat loh rapi. TPS ini. Iya, apresiasi yang tinggi sih buat semua yang sudah bekerja keras untuk mendirikan tenda TPS yang besar ini. Sehingga semua warga nyaman, masuknya juga nggak terlalu ngantri kan tuh, banyak banget yang kosong, datang tinggal nyoblos, itu sudah selesai gitu. Nah, Mas Ben sendiri ada nggak sih harapan terkait dengan seni dan ekonomi kreatif di Jakarta nih? Seni dan ekonomi kreatif, sekarang sih udah baik. Saya sih berharap kedepannya lebih baik lagi lah ya, dengan pemimpin baru, gubernur dan wakil yang baru, bisa mengayomi semua seniman, pekerja seni yang ada, sehingga kita bisa berkarya lebih bagus lagi. Gitu. Oke, dari sudut pandang Mas Ben sendiri sebagai pelaku seni lah ya, kalau ngelihat berbagai macam isu yang ada di Jakarta, isu apa sih yang secara urgent itu harus segera diselesaikan gitu? Karena, aduh harusnya ini cepat selesai gitu. Paling dari dulu macet ya, macet dan banjir, itu aja sih, macet dan banjir. Gue sih berharap normalisasi kali itu dilanjutin, karena kan kemarin sempat berhenti tuh. Mungkin daerah-daerah pinggiran kali yang masih ada hambatan rumah-rumah atau gimana dibebasin terus dilebarin kalinya, dikeruk sungainya, jadi biar bisa kalau banjir tuh nggak, kalau hujan nggak banjir gitu. Terus kalau macet, gue nggak tahu deh solusinya apa. Mungkin pemerintah lebih punya ini ya solusi gitu. Pesan untuk masyarakat Indonesia terkait dengan Pilkada serentak 2024 ini untuk mereka kemudian menyalurkan hak suaranya apa? Jangan lupa datang ke TPS, jangan golput, karena satu suara kita tuh berharga banget gitu. Itu menentukan masa depan Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Baik. Oke. Mas Ben, thank you ya udah Mas Ben, terima ngobrol-ngobrol kasih atas sama waktunya. dahsyatnya Pilkada. Sukses. Abis ini mau jajan? Langsung jajan nih Mas. Oke, siap. Silakan dilanjutkan Mas Ben, thank you. Dan untuk sementara kembali lagi ke teman-teman di studio, silakan. Baik. Iya. Oke, itu dia tadi ya bersama dengan Ben Joshua. Main apa sih dia? Film apa sih Reza? Sinetronnya lagi tayang juga di RCTI. Tapi kita bayangkan bahwa memang di tengah kesibukannya dia menyempatkan diri untuk memberikan hak suaranya sebagai warga negara, termasuk juga warga Jakarta begitu ya. Ini salah satu yang bisa diikuti oleh masyarakat ya. Yang pastinya animo pilkada kali ini cukup besar ya, karena memang jangan hanya kemudian terlibat dalam pemilu presiden saja, tapi memang pilkada atau pemilihan kepala daerah ini menjadi yang dampaknya sebetulnya paling cepat dirasakan oleh masyarakat dong. Betul. Karena bagaimanapun kita mendukung presiden, kebijakan nasional itu pada akhirnya diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah daerah juga kan. Nah, kalau kita ngomongin soal pemerintahan daerah, ini kita juga akan kembali ke Jawa Timur. Ada Tri Risma hari ini, calon gubernur Jawa Timur yang melakukan pencoblosan di TPS 16 Kelurahan Jajar Tinggal, Wiyung, Surabaya. Iya, Risma mendapatkan kesempatan sebagai pemilih nomor urut pertama mencoblos di TPS 16. Setelah melakukan pencoblosan, Risma akan berangkat ke Kediri untuk berziarah ke makam leluhur.